Pemirsa, pertanian sistem organik menjadi salah satu konsep ekonomi Kerti Bali yang dicetuskan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti dengan memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali. Mengantisipasi potensi krisis pangan di Bali, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memiliki sejumlah rencana aksi ekonomi Kerti di Bali di sektor pertanian. Rencana aksi ini diwujudkan melalui 4 program prioritas di bidang pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada mengatakan ada 4 program prioritas rencana aksi ekonomi Kerti Bali yang tengah dikembangkan pemerintah Provinsi Bali di sektor pertanian. Pertama, program peningkatan produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program sistem pertanian organik SPO. Ketiga, program peningkatan nilai tambah dan daya saing NTDS. Dan keempat, program pengembangan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan kelembagaan bersama satu pintu KBS. Dipaparkan program peningkatan produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan berkualitas dilakukan dengan mengembangkan komoditas unggulan wilayah komoditi tanaman pangan, komoditi hortikultura buah, komoditi hortikultura sayuran, dan komoditi peternakan. Selain itu, dikembangkan komoditi unggulan endemik Bali dalam bentuk kegiatan inventarisasi tanaman gumi Banten, usada dan upakara, pengembangan Taman Gumi Banten, dan pengembangan model Taman Gumi Banten berbasis desa adat. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan ketersediaan pangan juga dilakukan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian. Sedangkan dalam rangka mencoba mengatasi kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian dan meningkatkan efisiensi usaha, dilakukan melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian pra-panen maupun pasca panen, fasilitasi dan pengembangan usaha pelayanan jasa Alsintan UPJA, merevitalisasi dan fasilitasi Sekememule dan Sekemanyi melalui pembinaan dan fasilitasi Alsintan pra-pasca panen, serta pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat LDPM Lumbung Pangan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani atau pelaku usaha. Sementara itu, untuk program sistem pertanian organik SPO dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik yang pelaksanaannya difokuskan di daerah aliran sungai, di sekitar kawasan danau, area atau kawasan di pinggir laut, di daerah hulu sumber mata air, dan di kawasan warisan budaya dunia WBD Jatiluwih yang juga merupakan kawasan hulu. Selain itu, juga dilakukan pengembangan SPO komoditas kopi di daerah perlindungan indikasi geografis di Kintamani dan Pupuan, pengembangan SPO komoditas kakao di Jembrane, komoditas salak di Sibetan Karangasem, dan komoditas manggis di Pupuan Tabanan, serta komoditas jeruk di Kintamani Bangli. Program peningkatan nilai tambah dan daya saing dilakukan dengan memfasilitasi dan pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan, hasil hortikultura, jeruk dan salak, dan hasil perkebunan kakao, kopi, dan mete, memfasilitasi alat dan mesin pertanian pasca panen, memfasilitasi pembiayaan pertanian, pengembangan ekspor komoditas pertanian, kopi, kakao, vanili, manggis, durian, alpukat, mangga, dan buah naga. Menjawab perkembangan di era teknologi informasi dilakukan melalui digitalisasi pertanian dalam bentuk pengembangan smart farming. Memberikan jaminan pasar dan kepastian harga dilakukan melalui upaya pengembangan kemitraan usaha, pelatihan manajemen kewirausahaan bagi petani muda, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dan gerakan pemasyarakatan produk pertanian lokal. Sedangkan untuk program pengembangan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan dilakukan dengan pengembangan KBS berbasis kawasan komoditi padi pada kawasan warisan budaya dunia Subak Jatiluwih, pengembangan kelembagaan kelompok bersama satu pintu KBS berbasis komoditi sayuran di Kintamani, pengembangan KBS berbasis kakao di Melayu Jembrane, dan pengembangan KBS berbasis kopi di Pupuan. Di samping itu juga dilakukan pengembangan KBS berbasis kopi di Kintamani, komoditi salak di Karangasem, manggis di Pupuan, mete di Kubu Karangasem, dan komoditi buah-buahan di Buleleng.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UNUD Profesor Inyoman Sucipta mengatakan, ketahanan pangan dapat dipenuhi dengan jumlah, mutu, dan keamanan pangannya. Pangan harus tersedia dari waktu ke waktu dari daerah ke daerah dan bisa diakses oleh setiap individu. Berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, upaya itu harus didukung dan disambut baik selama membawa manfaat dan nilai positif. Setiap prakarsa atau inisiatif untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan ketersediaan pangan itu harus dieksplor dan dikembangkan. Pemanfaatan maksimal dan pengurangan bagian yang terbuang dari bahan baku pangan bisa berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, industri pangan, serta masyarakat. Potensi sektor pertanian Bali juga bisa dilihat dari sisi ekspornya. Berbagai komoditas pertanian dan kelautan menjadi penopang ekspor Bali. Dengan adanya komoditas unggulan pertanian Bali, potensi pengembangan sektor pertanian di Bali ke depan masih sangat besar. Namun demikian, sejumlah tantangan juga masih menghadang. Pertama, dari sisi faktor produksi, teknologi produksi masih rendah dengan kapasitas SDM yang terbatas, sehingga produktivitas masih rendah dan nilai tambah pengolahan komoditas juga terbatas. Kedua, dari sisi kelembagaan, peran kelembagaan kelompok tani juga masih belum optimal, baik dari sisi hulu seperti pengawasan praktik bertani yang baik maupun dari sisi hulu seperti implementasi korporatisasi petani untuk mencapai skala ekonomi, mendapat pembiayaan dan pasar yang lebih pasti. Ketiga, tantangan terkait kerjasama perdagangan luar negeri ekspor yang mencakup hambatan non-tarif seperti pemenuhan persyaratan sertifikasi pasar internasional maupun hambatan tarif yang dikenakan oleh negara pasar. Terkait tantangan-tantangan tersebut, maka perlu transformasi pertanian ke arah digitalisasi pertanian atau pertanian 4.0. Penerapan digitalisasi pertanian di sisi hulu diharapkan akan mengubah cara bertani, perilaku petani hingga cara penyediaan input. Kemudian digitalisasi sisi hilir akan memperluas cakupan pasar, efisiensi harga hingga cara penjualan produk. Dikatakan upaya digitalisasi pertanian di Bali dapat dilakukan melalui berbagai model dan inovasi, seperti pertanian vertikal, pertanian presisi, dan pertanian pintar atau smart farming. Di wilayah Bali, penerapan pertanian 4.0 masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia. KMB melaporkan.